Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman semuanya, selamat siang. Alhamdulillah, hari ini Bapak Ibu semuanya kita semua bisa dipertemukan ya. Insya Allah semua teman-teman yang hadir hari ini hadir semua dalam kondisi senantiasa sukses, sehat, kaya, berkah, bahagia dunia akhirat ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai eh, ngobras kita pada siang hari ini, boleh cek nih, apa benar suara saya nggak ada suaranya? Tolong saya di ini jelas kok. Oh, alhamdulillah, aman. Oke deh. Ya, buat teman-teman yang suara saya nggak masuk, bisa jadi tolong dicek ini ya. Pak Subnan itu cek ada di pojok kiri, itu tolong ditombol klik gitu ya. Itu belum nyala audionya. Atau mitranya boleh dibantu dibantu telepon ya. Karena saya yakin suara saya jelas nggak kedengaran ya. Oke, baik teman-teman semuanya, hari ini beruntung banget ya kita semuanya bisa bertemu, bisa belajar. Apalagi di tengah-tengah kita ada seorang yang luar biasa ya teman-teman. Dan beliau ini yang kita impor, kita hadirkan sangat jauh banget ya dari kota Bandung ya, dan bersyukur beliau ini adalah salah satu konsultan komunitas miliarder berkah dan dari komunitas miliarder berkah TCA sekarang ini ya, dan luar biasanya lagi kita akan belajar banyak dari beliau. Cuman hari ini Bapak Ibu, sebelum kita awali belajar kita pada siang hari ini, yuk semuanya kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab. Semoga acara kita bisa lancar, teman-teman bisa dikasih kemudahan pemahaman, dan yang paling utama adalah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kita buka dengan bacaan umul kitab di Barokatul Fatihah. Ya, nasta'in. Walau amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, mari sebelum kita belajar, sebelum kita hadirkan beliau yang luar biasa, teman-teman semua, mari kita saksikan video profil dari seorang konsultan KMB Tija. Saya selalu mengatakan sama teman-teman bahwa teman-teman Nih. Baik teman-teman semuanya, subhanallah, alhamdulillah, kita hadirkan sama-sama. Beliau ini adalah seorang konsultan dan
dari psikologi Bapak Ibu semuanya, dan yang mana hari ini beliau juga menjadi praktisi dari komunitas miliarder dan menjalankan bisnis networking syariah Arna Daily dan menjadi juga salah satu top reward di KMBCA. Mari kita hadirkan sama-sama, kita rendahkan hati kita kosongkan ilmu kita. Semoga Allah bisa meningkatkan derajat kita dan memberikan ilmu kita yang bermanfaat. Kita hadirkan Ibu Haida dari Kota Bandung. Assalamualaikum, Teh Haida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nyoman. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu siang-siang hari ini. Terima kasih waktu ya istirahat tak ganggu hari ini ya. Masya Allah. Gimana kabarnya Teh? Kabarnya Alhamdulillah ya. Bahagia, bahagia, pasti bahagia. Insya Allah. Insya Allah proses lebih sukses lagi. Ya, lebih berkah lagi, lebih berlimpah lagi. Alhamdulillah. Oke, baik Teh. Hari ini mohon izin nih Teh. Apa namanya? Kita pengen belajar nih dari seorang Teh Haida yang luar biasa. Karena menunjukkan dari berbagai kan ini kan sudah melalui beberapa kali regulasi bisa bertahan, bisa membuktikan sukses di Adna Daily gitu ya. Dan hari ini pun juga bisa menjadi salah satu konsultan kita di KMBTCA. Nah, ini pasti banyak sekali resep ilmu yang mungkin bisa kita pelajari pada siang hari ini. Waktu dan tempat silakan buat Teh Haida. Apa nih? Ngobrol apa nih? Apa aja boleh Teh. Yang penting sugih. Ya, enaknya ditanya kalau saya, Mas Biar Arif. kita. Heeh. Ya, enaknya teman-teman pengen tahu apa, pengen tahu tentang apa. Ya, enaknya sih seperti itu. Jadi Mm-mm. teman-teman saat ini berbisnis di Armina Daily, apa namanya, ada di komunitas TCA ini, ada sebagai keluarga DKR. Itu teman-teman apa yang teman-teman rasakan saat ini, hari ini? Itu yang ingin saya tahu dulu. Ya, boleh siapa? Hmm. Oke. Ini raise atau dituju ini Teh? Atau dijawab di kolom komentar mungkin ya nggak apa-apa ya juga ya. Nah, di kolom komentar boleh, yang raise hand juga boleh, Mm-mm. tunjuk juga boleh, biasa. Oh ada yang resen Teh. Oke. Ini resen beneran atau kepencet nih? Tolong dibuka ininya kameranya biar kita bisa ngobrol. Nah, ada. Ada yang raise hand. Oke. Kalau ini resen beneran nih. Oke, silakan buat Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih waktunya untuk memberi saya kesempatan untuk bertanya. Gini Teh Heda, jadi yang saat ini sedang saya hadapin itu ya dalam menjalankan bisnis Armina Daily itu eh, kayak krisis apa gitu ya. Jadi kalau kita menjelaskan ke orang gitu ya kan banyak orang itu nggak percaya tentang online gitu ya. Nggak mudah buat orang awam percaya tentang online. Apalagi ketika kita siar baituah itu loh. Jadi eh, barusan aja juga teman saya itu yang Sumatera gitu ya Medan tanya gitu, loh kalau kita nggak apa daftar umrah atau haji gitu, nggak tahu alamat kantornya di mana gitu, mana kita percaya gitu kan. Lah tadi itu saya sementara itu saya cuman ngasih link link yang umrah itu Pak, yang dari Pak Eko gitu. Sementara itu yang apa ya? Saya tadi sementara nanti kalau bingung ini dibaca dulu inilah ada link dari saya gitu kan dibaca dulu gitu. Itu Pak kayak gitu sih saat ini yang saya hadapin itu kayak gitu. Masalah apa ya? Cara meyakinkan itu online itu gitu. Oke, iya Teh. Jadi ini masalah cara meyakinkan orang. Oh, kalau Teh Haida ini kan psikologi itu pasti punya banyak dan tips nih ya kalau kita ngomong bagaimana meyakinkan orang, apalagi ini dunia online gitu ya. Cuman ini Teh, kalau boleh nih, tapi ini boleh dijawab dulu lah. Nanti akan saya beri apa namanya saya
juga ikut tanya lah ini, kita bahas problem teman-teman mungkin di lapangan yang kira-kira mungkin bisa kita angkat untuk menjadi penguatan bantu-bantuan pada siang hari ini. Mungkin sebelumnya disilakan Teh Aida. Baik. Mudah-mudahan ini mewakili banyak teman-teman ya, mewakili banyak teman-teman pada hari ini di timnya Mas Aris di tim Jombang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala la nabiyya ba'da. Baik teman-teman semuanya, senang sekali ya saya bisa hadir di timnya Mas Nyoman ya. Sebetulnya tim TCA yang pertama saya kenal adalah Mas Nyoman. Gitu ya. Baru ke tim yang lain ya. Karena dulu suka satu panggung sama Mas Nyoman. Oke. Saya rasa ini satu hal yang wajar ya. Jadi Ibu tadi bertanya gimana ya caranya meyakinkan orang lain gitu. Apalagi sekarang dunia online misalnya ya, tidak semua orang juga bisa cepat percaya gitu. Terus sekarang orang banyak juga dengan kewaspadaan dan kecurigaan. Itulah yang namanya belief ya, yang namanya sistem belief, yang namanya keyakinan. Yang namanya keyakinan itu sebetulnya kalau saya selalu memposisikan gini, bisnis kenapa saya ada sampai hari ini kenapa saya walaupun saya punya profesi, walaupun saya cuma juga punya bisnis sendiri, tapi kenapa saya sampai hari ini tetap berada di Armina Daily ya. Selain memang itu adalah rasa syukur saya gitu ya, rasa syukur saya terhadap jalan ini ya. Dulu teman-teman saya sedikit cerita ya, dulu saya ketika di prospek sama leader saya ya, leader saya sekarang udah nggak di Armina Group gitu. Ketika di prospek oleh leader saya tidak ada sedikit pun saya tertarik karena judulnya apa, judulnya saya diajak bisnis ya. Itu berkali-kali, cuman yang saya hargai dari leader saya pada waktu itu adalah daya dobraknya yang sangat kuat. Jadi dia itu pantang menyerah, itu yang saya apresiasi dari leader saya gitu ya. Jadi dia terus telepon, terus dia menghubungi saya gitu ya. Saya sampai terakhir sombongnya saya keluar gitu, sombongnya saya keluar bahwa saya nggak butuh bisnis. Bertahun-tahun saya sekolah untuk jadi seorang profesional, yaitu karena saya nggak mau berbisnis. Jadi bisnis di dalam kacamata saya, orang bisnis itu cari duit aja gitu ya. Orang bisnis itu duit aja di kepalanya gitu ya. Sementara saya itu psikolog dan psikologinya itu bukan industri. Kalau industri masih mending, karena di antara para psikolog yang yang di jidatnya itu ada tulisan dolar itu adalah psikolog industri. Saya psikolognya adalah psikolog klinis. Psikolog klinis, clinical psikologi gitu ya. Jauh dari bisnis. Itu adalah induknya psikologi adalah clinical psikologi. Jadi saya makanya tadi pas apa diputar video memang beberapa pekan dulu sebelum saya buka praktek sendiri, saya praktek di luar itu semua pakai jas dokter karena memang clinical psikologi gitu. Jadi nggak ada daya tarik, saya nggak tertarik sekali. Wallahi saya nggak tertarik. Ngapain sih bisnis gitu? Akhirnya keluarlah sombongnya saya. Saya punya bisnis keluarga. Saya juga punya profesi. Jadi saya tidak tertarik. Saya sampai bilang kayak gitu. Mungkin juga di luar banyak yang bilang kayak gitu ke ibu-ibu. Ya ke ayah bunda semuanya gitu. Ketika diajak bisnis. Ya. Ketika to the point diajak bisnis. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Ya. Posisinya pada saat itu. Makanya saya ketika yang lain testimoni before afternya itu dengan penuh air mata gitu ya, sulit di awal gitu. Saya nggak testimoni saya kan tidak demikian. Karena apa adanya testimoni saya pada saat itu teman-teman semuanya, saya merasa saya sudah cukup. Makanya di awal apa yang membuat saya tertarik untuk bergabung itu adalah tujuan hidupnya. Tujuan hidup dari komunitas ini yang membuat saya sangat tertarik jatuh cinta itu adalah tujuan hidupnya. Saya psikolog, tapi saya nggak punya tujuan hidup sekeren itu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya jatuh cinta. Kok ini keren banget sih tujuan hidup, ya gitu. Ada ya bisnis kayak gini yang punya tujuannya itu adalah bahagia dunia akhirat. Itu bukan tujuan bisnis, tapi itu adalah tujuan hidup semua orang gitu saya pikir. Nah kalau itu dijadikan sebagai tujuan bisnis di komunitas ini, tentunya akan lebih konsen kan. Siapa coba orang yang nggak mau bahagia dunia akhirat?
Nggak ada, ya. Orang miskin, orang kaya, orang yang sudah sangat-sangat kaya itu pengen bahagia dunia akhirat, ya. Tapi ketika teman-teman berbicara tentang financial freedom, mungkin orang yang sudah merasa punya financial freedom akan melihat sebelah mata. Tetapi ketika berbicara tentang bahagia dunia dan akhirat, orang yang sudah sangat kaya, orang yang punya bisnis, yang kadang-kadang juga kehilangan makna dari hidupnya, lalu disajikan dengan bahagia dunia akhirat, itu yang bikin hati jadi meleleh. Gitu ya, itu yang pertama. Makanya kalau teman-teman balik lagi, tujuan itu adalah GPS, teman-teman. Tujuan itu adalah arah kita mau kemana, ya. Dan itu yang harus kita ingat dan selalu kita eh, apa ya, jadikan patokan. Teman-teman coba kalau naik Grab, yang ditanya apa? Atau misalnya naik ojek atau apapun itu, yang ditanya apa? Mau kemana? Tujuannya kemana? Ya. Tetapi karena kita lama menjalankan bisnis ini, gitu ya, akhirnya seringkali di pertengahan jalan tujuan itu jadi berubah. Tujuan itu jadi samar. Kita jadi bukan lagi berbicara tujuan, tapi bicaranya apa? Bicaranya tangga kecil. Tangga kecil itu apa? Closing. Tangga kecil mencapai tujuan. Bicaranya sudah bukan lagi tujuan akhir dari bisnis ini, dari hidup ini, tapi bicaranya adalah hmm, Grab-nya yang mana ya? Kita ketujuannya naik apa ya? Jadi kita disibukkan dengan itu, closing, kendaraan ya, termasuk Armina Daily. Bagi saya adalah media. Ketika teman-teman terlalu ini Armina Daily besar dan kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang sangat besar dan tujuannya adalah reward, capek. Saya mencintai Armina Daily sebagai jalan saya ketemu jalan-jalan kebaikan. Armina Reka Group. Dulu tahun 2010 tuh saya lagi mau ganti-ganti mobil tuh saya muda. Tapi nggak kepikiran untuk umroh, apalagi haji. Umroh itu baru saya kepikiran setelah saya kenal Armina. Padahal kondisinya pada saat itu teman-teman semuanya, em, saya suami saya kalau beli mobil dua, dua gitu ya. Nah saya juga orangnya bosenan, tapi kami jarang punya kegiatan bareng. Ya. Saya sering menemukan Bill suami saya di tempat hiburan, buru-buru sholat. Saya sibuk sendiri dengan komunitas saya, dengan saya bikin majelis-majelis taklim, tapi saya tidak melihat bagaimana kabarnya suami saya, bagaimana kabarnya keluarga saya. Sampai saya menemukan komunitas ini, dan kemudian Alhamdulillah tahun 2018 suami saya umroh bersama Armina, sepulang umroh nggak putus sholatnya sampai sekarang. Makanya saya, itu yang saya bilang bahwa rasa syukur saya, makanya saya tetap ada di sini. Bisnis mana yang bisa merubah jalan hidup menjadi seperti itu? Ya, jadi saya bicara dulu tentang itu semuanya supaya kita terbuka dulu mindsetnya, ya. Bahwa seringkali saat ini posisinya kita dibikin berat, dibikin bingung oleh sesuatu hal yang sebetulnya itu adalah perintilan-perintilan, bukan tujuan. Closing itu bukan tujuan, tapi itu adalah perintilan-perintilannya. Penting nggak closing? Penting. Tetapi ketika teman-teman di sini lelah karena nggak closing, itu yang menjadi masalah. Itu yang kemudian menjadi berat untuk kitanya. Enggak, teman-teman semua. Kita akan closing, ya. Closing itu adalah sebagian dari rezeki, sebagian dari karunia-Nya Allah. Nah, kalau kita pengen dapat karunia, kita pengen dapat rezeki, gimana caranya? Seperti itu aja, ya. Dulu kenapa sih Pak Juli Irmayanto almarhum Bapak Bapak itu tidak ngajarin kita fokus ke solusi, tapi ngajarin kita fokusnya ke tujuan? Karena ketika kita fokus ke tujuan, solusi itu kita dapat. Tapi ketika kita fokus solusi, kita akan lupa dengan tujuan. Itu teman-teman semua. Makanya tahun 2018 akhirnya suami saya umroh pas segala macam. Tahun 2023 kemarin jedanya cuma 3 bulan saya. 3 bulan ada orang yang ngajak saya ngobrol tentang haji. Saya pengen haji. Akhirnya eh,
3 bulan setelah itu terbitlah nomor BPIH saya dan saya bisa berangkat haji. Dan itu bukan haji furodah, bukan juga haji plus. Ya, itu saya langsung haji gitu pada saat itu. Itu apa ya? Semua bayangan memang tidak semua yang saya miliki. Saya dapat rezeki dari Armina Daily, dapat. Saya dapat rezeki dari Armina Reka, saya dapat. Tetapi yang pada saat ini saya miliki seluruhnya, memang tidak seluruhnya dari Armina Group, gitu ya. Tetapi saya merasa justru keberkahan itu saya peroleh setelah saya bergabung dengan Armina. Saya sering ngisi kelas-kelas seperti ini di tim Jambrut, di timnya Mbak Eli, di timnya saya sering gitu. Dan menurut saya itulah jalan yang Allah berikan kepada saya, teman-teman. Ya, itu gitu ya. Jadi ketika orang sibuk dengan poin Vaganza nih hadiahnya apa? Fortuner gitu. Saya dapat Fortuner beberapa bulan setelah pengumuman poin Vaganza itu, tapi bukan dari poin Vaganza. Itu yang sama aja, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, tadi terkait pertanyaan Ibu, gimana nih caranya ya, Teh ya? Eh, nah, itu balik lagi. Ibunya yang masih banyak menyimpan ketidakyakinan, kegelisahan, itu sampai ke orang. Saya, Bu, karena mungkin saya psikolog, kalau kalau lagi prospek, saya tidak pernah memposisikan diri saya di bawah. Saya tidak pernah memposisikan bahwa tujuan saya closing, tidak. Tapi ketika saya sedang berbicara, sedang chatting gitu ya, sama orang, ya saya fokusnya kemana? Bagaimana saya bisa jadi jalan kebaikan untuk orang ini? Bagaimana saya bisa jadi jalan orang ini bisa umroh? Kalau pertanyaannya seperti tadi, mana mungkin saya percaya apa segala macam. Ketika ibu ada dalam posisi tenang, ketika ibu ada dalam posisi saya tidak berharap apapun kecuali pertolongan Allah dan kecuali Allah izinkan gitu. Kayak gitu. Ibu pengen closing, lalu sama Allah dikasih closing. Ya, ibu bahagia, alhamdulillah. Tetapi itu bukan yang terbaik. Saya kasih contoh misalnya. Dulu leader saya closingnya itu Bu 3 jalurnya itu saya, terus ada satu ustadz, satu lagi crossline saya seorang pengusaha juga. Dengan 2 orang ini, leader saya bermusuhan. Sampai leader saya itu dimaki-maki sama 2 orang ini. Hanya saya yang bertahan. Bahkan sampai dia hilang pun saya bertahan di sini. Artinya apa? Artinya sesuatu yang kita mau, ketika Allah kasih, belum tentu itu baik buat kita. Ya, jadi jangan terburu-buru. Bisa jadi ibu belum dikasih closing, teman-teman belum dikasih closing, karena Allah masih ingin teman-teman berikhtiar. Karena dalam proses ikhtiar itu ada pahala yang mengalir deras. Saya tanya, teman-teman pengen deket nggak sih sama Allah? Pengen ada dalam tatapan Allah nggak sih? Pengen pahalanya Allah nggak sih? Kalau teman-teman pengen, jangan buru-buru. Nikmati semuanya. Nikmati proses teman-teman sharing. Nikmati proses teman-teman caring gitu ya. Saya seringkali mentertawai diri saya sendiri, teman-teman semua. Ketika ada orang yang WA saya misalnya, Ibu, apakah ini dengan insight saya mau konsultasi bla 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 seperti itu, saya tidak pernah menjawab dan saya biasanya langsung hubungi admin saya. Jadi saya kasih nomor admin. Mereka appointment sama admin. Tetapi ketika saya habis mengisi kuliah-kuliah misalnya kampus miliarder, itu tidak sedikit teman-teman dari DKR, dari Armina Daily itu, teman-teman, itu nge-WA ke saya. Ibu gimana ya, saya punya kakak, kasusnya kakak saya gini, gini, gini. Apakah saya kasih nomor admin saya? Enggak, teman-teman. Saya jawab selama saya mampu, tapi ya kalau ujung-ujungnya kemudian saya jadi slow respon, ya karena memang kepentingan saya juga banyak. Artinya, sebetulnya, saya suka tertawa juga untuk diri saya sendiri. Saya kalah kalau sudah berhubungan dengan Armina Group, kalau sudah berhubungan dengan DKR gitu ya. Kenapa? Ya, karena saya mencintai jalan ini dan saya berharap jalan ini jadi jariah untuk saya, jadi bekal saya untuk jalan pulang gitu ya nanti gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, energi ibunya lemah. Makanya ketika ketika ibu berhadapan dengan orang, ibu stuck, ibu stuck gitu ya.
Oh, networking itu justru enaknya Bu, online itu dia tanpa batas. Tapi cara terbaik dari online memang bisa sih Bu, ke yang tidak kita kenal juga langsung closing bisa, kemungkinan bisa. Tetapi menurut saya, cara yang paling luar biasa tetap silaturahmi, tetap STMJ. Dan STMJ itu dibangun bukan waktu yang sebentar, harus ada trust di dalamnya. Harus ada trust di dalamnya. Jadi tetap bangun dulu trust seperti Ibu syiar ketika offline. Hanya ketika membangun trust di online dan offline, itu effortnya jelas beda. Di online jauh-jauh lebih mudah membangun trust-nya, Bu. Jadi, jangan dulu berbicara tentang closing, jangan dulu berbicara tentang bisnis, tapi ketika kita berhadapan dengan orang, oke, kita ngasih dulu, sharing dulu. Kalau bahasa NLP itu adalah pacing dulu, Bu. Baru ngeliding. Ya, anak-anak saya selalu menganggap suami saya musuh. Kenapa? Karena ketika mereka main game, suami saya, kamu tahu nggak, game itu nggak bagus. Kamu tahu nggak? Silakan kamu tanya sama orang-orang. Ada nggak yang bilang game itu bagus apa segala macam. Akhirnya apalagi main game itu tatapannya kayak tatapan ke musuh. Ya. Aku ditolak, aku nggak diterima, aku di itu tuh. Ya. Terus suami saya suka bilang, kamu sih, nah, udah kayak gitu, saya senyum aja. Ya. Tapi anak saya sekarang kelas 8 dia di asrama, dia nggak pegang handphone sih. Ketika dia pulang, dia nemu handphone, dia juga nggak tertarik untuk main game lagi. Ketika dia pulang, yang dia bicarakan apa? Bu, kapan keluar negeri lagi? Gitu. Jadi, kenapa? Saya tuh sampai ketika anak saya main game, saya pacing dulu. Itu kamu ngomong sama siapa kan? Ibu tahu ya, kalau game FF itu kan bisa ngobrol gitu kan. Tahu saya sebetulnya, cuman suka pura-pura aja. Itu kamu ngobrol sama siapa? Kayak keren banget ya game zaman sekarang. Iya Bu, namanya si ini. Oh, dia dari mana? Kita tunjukkan ketertarikan kita. Jangan dulu ditolak. Tunjukkan ketertarikan kita. Oh, keren banget itu game ya. Oh, itu yang kamu yang mana? Yang ini, Bu. Ini kostumnya tuh, Bu. Itu bisa ditukar sama diamond gitu ya, kayak gitu-gitu. Ada nggak kostum yang ada Palestinanya? Saya ngaco-ngaco aja nanya sama dia. Ya nggak ada lah, Bu, katanya gitu. Ya, tapi kan keren kalau ada kostum-kostum yang ada Palestinanya gitu. Kalau Israel, jadi saya ajak ngobrol gitu. Yang akhirnya mereka nggak nganggap saya musuh. Mereka dengan bebas membuka handphone di depan saya. Tetapi ketika pun saya, tolong ambilin dulu ini. Oke, mereka juga. Karena mereka nggak waspada di depan saya. Nah, jadi maksud saya adalah sekarang pun sama. Justru dengan metode sekarang DKR, lebih enak kalau menurut saya syiar baitullah. Kita kerja nggak sendiri. Kita kerja nggak sendiri. Saya tinggal ngajak orang ke kajian. Mungkin teman-teman yang sudah lama dengan konsep ini, teman-teman ada jenuh bisa jadi. Makanya boleh nggak jeda? Boleh. Teman-teman jeda aja. Tetapi kita kita kembalikan energi kita. Tujuan kita seringkali kita tuh gini ya. Kenapa saya baru paham? Kenapa ada dalil, ada hadis yang mengatakan undur makola walatandur mankola. Ya, lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang membicara. Siapa yang bicara. Karena kalau teman-teman lihat siapa yang bicara, misalnya ini ngomong Mas Aris, oh, saya tahu persis Mas Aris. Mas Aris itu kayak iya aja di depan, di belakang, wah Mas Aris. Capek kalau kayak gitu teman-teman. Tapi isinya, isinya baik nggak? Kalau isinya baik, yuk sampaikan ke yang lain juga untuk bisa mempraktekkan isinya. Pertanyaan saya, yang disampaikan di DKR itu bagus nggak sih ilmunya? Bagus banget. Orang kemarin saya ada pasien saya, dia inner child, dia banyak luka batin di masa lalu. Saya kasih terapi memaafkan, karena dia memang harus terapi forgiveness terapi. Dan saya tidak punya video forgiveness terapi dengan gaya saya. Saya kasih videonya Pak Harun itu. Terapi syukur, terapi ikhlas, saya kasih teman-teman semua. Mudah nggak pekerjaan saya? Mudah, mudah banget.
Kemudian apa namanya ketika menyampaikan yuk isi kajian ke segala macam dan lillahi ta'ala, bukankah itu salah satu karakter dari mental miliarder teman-teman semuanya. Mil bukan miliarder tapi miliarder. L-nya itu lillahi ta'ala. Teman-teman lillahi ta'alanya hadirkan dulu. Jangan dulu fokus ke closingnya, tapi fokus melayani dulu. Tujuan kita bukan closing, melayani dengan bahagia. Teman-teman pengen closing, orang bisa jadi nanti malam kita pulang, bisa jadi kontrak dunia kita berakhir. Setidaknya ketika kita ikhlas melayani, itu akan jadi bekal kita. Ya, banyak orang-orang yang punya problem, orang-orang yang punya masalah, ya, nggak bisa keluar dari masalah. Dan masalah sebenarnya bukan hutang. Masalah sebenarnya bukan suami yang nyebelin. Masalah sebenarnya bukan anak yang sulit diatur. Tapi masalah yang sebenarnya adalah hati yang sempit. Bisa jadi mungkin dengan ilmu DKR, hatinya lebih lapang, ya, hatinya lebih lapang, hutangnya belum selesai, tetapi dia lebih tenang. Dengan tenang, gitu ya, bisa jadi solusinya bukan duit. Bisa jadi Allah lembutkan hati si yang menghutangi, kemudian selesai. Diberikan waktu, apa segala macam, gimana Allah aja. Jadi kegelisahan, ketakutan, ketidaksabaran teman-teman, sebetulnya itu indikasi kurangnya kita bersandar kepada Allah. Jadi saya rasa teman-teman coba pelajari lagi, masuk lagi ke DKR, jadi peserta, amalkan, praktekkan ilmunya, gitu ya. Closingkan diri kita. Closingkan diri kita. Jangan lihat siapa. Nggak usah lihat Mas Aris, nggak usah lihat Pak Harunnya, tapi lihat isinya. Dan kita ingin pulang dalam keadaan baik, pulang membawa bekal. Teman-teman semuanya ini di ngaji Al-Waqiah di grup saya suka menyampaikan ini bahwa saya nggak tahu sholat saya diterima apa enggak. Saya nggak tahu puasa saya diterima apa enggak. Nggak ada yang tahu. Tetapi ajakan kebaikan itu pasti diterima sebagai sebuah kebaikan. Dan ajakan kebaikan kita untuk yuk hadir di DKR, yuk umroh, yuk jalankan bisnis syariah. Niatan itu terhujam dalam diri kita itu ajakan kebaikan. Seperti saya bisa umroh karena wasilah Armina, seperti saya bisa mengenal orang-orang baik di sini karena wasilah Armina Group, itu yang kita hujamkan ketika mengajak orang. Artinya orang itu mau closing, alhamdulillah. Kelak orang ini kita doakan, orang ini sukses, orang ini menjadi loyal gitu ya, dan kemudian juga dia menyampaikan kebaikan sehingga eh, apa yang dia lakukan kelak menjadi jariah untuk kita. Tapi pun kalau itu tidak terjadi, teman-teman, berarti dia nggak dipilih sama Allah. Udah selesai. Allah akan datangkan yang lain. Ya, maka kita lebih happy, lebih enjoy. Jangan sampai teman-teman jadi lupa esensinya. Bagaimana teman-teman mau sampai ke tujuan, bagaimana teman-teman mau sukses. Orang teman-teman hari ini aja nggak bahagia. Ya. Orang teman-teman hari ini aja nggak bahagia. Hari ini aja merasa penuh tekanan. Orang lain udah closing, saya belum closing. Jadi seperti itu ya. Jadi ibu energinya ibu dikembalikan dulu, ibu fokus ke melayani dulu gitu ya. Sharing-sharing dulu misalnya di TikTok tuh di TikTok sama Bu, saya nggak suka live, tapi saya punya jembatan namanya Kang Hasan, dia suka live ya. Dia suka nyetirin mobil saya suka ikut live di dia, teman-temannya banyak di TikTok. Dan teman-temannya mulai kenal sama saya. Ketika saya masuk, wah mereka, oh ada ibu, ada ibu, ada ibu. Akhirnya, oh iya, karena kitanya fokus sharing, karena kitanya fokus sharing. Kayak gitu ya. Terkait orang itu closing umrohnya sama kita atau dia closing bisnis sama kita, rezeki kita, kalau memang rezeki kita, dia akan tahu jalannya kemana. Tapi dalam setiap ikhtiar itu ada pahala. Dalam setiap ikhtiar itu ada tatapan tatapan sang pemilik rezeki. Itu yang kita cari, Bu. Ya. Itu mudah-mudahan bisa diterima. Masya Allah. Terima banget ini teh. Ternyata, mas, keren banget. Ini kalau konsultasi ke tempat tempat teh ini berapa ya bayar per jam nih?
Ya. Bener-bener apa ya? Saya saya sendiri dapat banyak loh. Maksudnya ini memang yang di apa ya? Dibutuhkan teman-teman gitu ya. Sebuah sebuah pemahaman, sebuah apa namanya? Mindset gitu ya. Karena betul sekali karena mungkin DKR ini kan sudah berjalan kurang lebihnya berapa ini? 2021. Berarti udah hampir 3 tahun. Ya kan hampir 3 tahun. Dan mungkin teman-teman pun juga karena masa 3 tahun itu kan melakukan rutinitas yang sama itu mungkin ada yang namanya titik jenuh atau apa. Dah kembali lagi tadi seperti saya katakan ya ada yang namanya apa tadi Teh? Apa? Yang mana? Boleh boleh tapi diingatkan lagi tujuannya apa kan gitu kan ya. Jadi hal ini yang memang dibutuhkan teman-teman sehingga tidak terkonsen hanya cuman perintilan-perintilannya gitu kan. Closing, hanya ini, hanya itu dan memposisikan selalu di atas. Nah, ini yang jarang banget gitu. Kan kita ini kan kayak kadang pengusaha tapi posisinya kayak pengemis gitu kan. Ayo Nah, dong closing dong. Ayo. Ini ada yang salah ini Mas Dia teh. itu. Gitu. Jadi saya sampai mikir ini apakah saya harga dirinya terlalu tinggi atau seperti apa gitu ya. Tetapi memang itulah saya gitu. Jadi eh, saya jarang memposisikan orang oke mau oke. Ini yang sekarang ikut DKR itu saya jarang talk share sekali gitu ya. Terus dia closing enggak. Tapi itu dalam jangka waktu yang panjang dan kita ngasih informasi gitu. Sampai pada akhirnya orangnya udah beberapa lama kenal, oh ibu psikolog ya? Iya. Akhirnya dia bilang, oh, eh, akhirnya dia nggak mikir tipu-tipu lagi. Gitu ya. Awalnya dia ada kecurigaan, dia banyak kecurigaan gitu ya. Ya udah nggak peduli kita gitu. Orang udah banyak kecurigaan gitu. Saya sudah sering nemu yang kayak gini itu kan pasti kalau teman-teman udah lebih sering daripada saya nemu orang yang bilang bahwa udah saya udah sering nemu yang kayak gini ini tipu-tipu atau yang ujuk-ujuk minjem duit gitu ya. Pasti gitu ya. Atau yang mikirnya mau dikasih duit itu dengan konsep DKR gitu ya. Saya lihat banyak yang seperti itu. Karena orang memaknakan ajaib, itu kan orang nggak paham dengan makna ajaib yang dimaksud oleh DKR itu apa. Ya, ajaib yang dimaksud DKR apa? Semua berjalan atas caranya Allah itu kan, cara kerjanya Allah, ya. Tapi kita sendiri masih ngandelin matematika manusia kok. Katanya katanya DKR itu ngajarin ajaib, ngajarin bahwa kalau Allah sudah turun, Allah sudah tangan Allah yang bekerja udah selesai semua. Tetapi kita sendiri gelisah, masih gelisah. Kok masih gelisah sih? Gitu. Kita sendiri masih gelisah sih. Tapi kita tetap harus ngerjain ikhtiarnya. Kenapa? Ya kita di dunia masa ngerjain pekerjaan langit doang gitu ya. Maksudnya kan sekarang konsepnya GNC juga adalah kayak jalur langit gitu ya, KJL kalau nggak salah ya, kayak jalur langit gitu ya. Sehingga banyak amalan-amalan langit gitu yang digunakannya. Iya betul itu. Karena itu cara ajaib. Tetapi jangan lupa kita hidup di dunia juga gitu. Cara dunianya juga dipakai gitu. Ya, jadi cara dunianya dipakai sebagai wasilah. Caranya apa? STM. Kalau saya suka bilang gitu, Mas. Silaturahmi, ta'awun, memuliakan. Memuliakan siapa? Semua orang di sekeliling kita. Ta'awun kepada siapa? Ta'awun kepada siapapun yang kita bisa ta'awun. Silaturahmi, ya udah silaturahmi dengan orang baru. Silaturahmi ibu gampang online apa offline? Gampang online loh, ya. Dan DKR ini pakai online. Saya dapat kabar dari Bu Arlini bahwa manajemen ingin sekali buat acara di Bandung. Ya, karena Bu Arlini ini di Tegal, tentunya sebetulnya yang dimaksud oleh manajemen adalah saya, tetapi mereka nggak berani. Akhirnya mereka saya diminta buat acara besar. Orang DKR udah pakai online, nggak mungkin saya bikin acara offline, kata saya. Kecuali kalau silaturahmi. Silaturahmi seluruh mitra Ardina Daily Bandung dan sekitarnya. Oke, saya bikin gitu. Tapi kalau untuk menjaring mitra baru, jamaah baru, ya. Artinya Bu, ketika kita punya nilai, ketika kita punya value, Allah kasih kok jalan rezekinya. Pernah nggak ayah bunda nemu warung gitu ya, yang dia punya sikap?
Setiap hari Jumat dia libur, tutup. Mau banyak pembeli, mau nggak ada pembeli, pokoknya dia tutup. Saya ada nih, ya. Ada penjual bakso, pokoknya setiap hari Jumat dia tutup. Terus setiap Ramadan full 1 bulan dia tutup. Tapi dari dulu umurnya panjang itu tukang bakso sampai sekarang. Artinya dia punya sistem nilai, dia punya value, dia yakin bahwa rezeki dia bukan dijamin sama customer, tapi rezeki dia yang menjamin adalah Allah. Dan ini ilmu tingkat tinggi, Bu. Yang kalau kita disibukkan dengan rutinitas, ketika hidayah datang, besok, lusa, rutinitas itu bisa membuat hidayah itu kemudian menjadi jatuh lagi. Keyakinan itu kemudian bisa jadi hancur lagi. Kenapa? Dikikis oleh rutinitas. Dikikis oleh kebutuhan, kepentingan dunia, dikikis semuanya. Dikikis oleh prasangka, dikikis oleh penyakit hati. Makanya ada doa, Robbana la tujigh qulubana ba'da id hadaita. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Itu doa wajib ba'da sholat dibaca. Bisa googling, ya, meminta agar kita tidak ditinggalkan hidayah yang sudah terhujam di badan kita. Karena hidayah adalah salah satu kenikmatan tertinggi. Itu, ya. Jadi ketika ayah bunda semuanya, saya berharap ayah bunda jangan seperti tadi Mas Aris bilang. Kita nih pebisnis, kita nih pengusaha, bukan pengemis. Ya, pahami tujuan kita apa. Ingin jadi jalan kebaikan kan? Kalau kita masih berharap closing, maka tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah duit. Tapi Teh Haida kan kita butuh duit. Iya. Tapi pahami deh, duit itu otomatis. Kalau closing ya, kalau misalnya kita jadi jalan kebaikan untuk orang, kemudian kita kan ngajaknya nggak kemana-mana, ngajaknya ke DKR, ngajaknya ke Armina Daily. Kalau closing sudah otomatis kita dapat duit. Tetapi untuk jalan closingnya itu jangan tujuannya dunia, tapi tujuannya akhirat. Saya sangat memegang kuat kata-katanya Dr. Gamal Albin Said gitu ya, bahwa ketika tujuan kita akhirat, maka dunia akan tertunduk hina. Tetapi ketika kita tujuannya adalah dunia, maka kita akan dibuat lelah oleh dunia. Tapi ketika kita tujuannya adalah akhirat, maka dunia akan datang tertunduk hina. Nah, maksud saya adalah, ibu saya paham, ibu-ibu semua pengen closing. Tetapi tujuannya adalah closingnya adalah closingkan sang pemilik rezeki. Closingkan sang pemilik orang yang ada di hadapan kita. Bukan orangnya, bukan orang yang ada di hadapan kita, bukan orang yang lagi chatting sama kita, tapi closingkan pemilik orang ini. Bagaimana pemilik orang ini tuh ridho sama kita. Caranya apa? Allah sangat senang banget sama orang yang tulus, ikhlas, membantu, menolong, melayani, ya, bersilaturahmi. Jadi silaturahmi dulu, Bu. Baru di sana, misalnya ada kepentingan bisa. Bukan kita punya kepentingan, lalu kita silaturahmi. Enggak. Tapi silaturahmi dulu, baru ada kepentingan. Bukan ada kepentingan, akhirnya jadi silaturahmi. Enggak. Oh iya, paham ya? Jadi silaturahmi dulu. Karena apa? Karena silaturahmi pembuka pintu rezeki. Ya. Nah, kebanyakan di kita adalah kita punya kepentingan dulu, kita punya modus dulu, baru silaturahmi. Ya. Tapi itu pun jadi baik apa? Kita jadi silaturahmi kan, karena adanya kepentingan kan? Nggak apa-apa. Yang penting, ibu siapkan hati selapang-lapangnya. Bahwa dalam bisnis kita hanya akan menemukan 2 hal. Ditolak dan diterima. Ya, kita siapkan itu. Ditolak dan diterima. Ketika diterima, ini amanah untuk kita ke depan. Ketika ditolak, maka ini jadi pelajaran. Ketika ibu ditolak, oh berarti Allah lagi pengen ngajarin saya. Ada nggak pahalanya? Ada, Bu, pahala silaturahmi, pahala ikhtiarnya ada. Ketika diterima, siap enggak? Ini amanah. Ada impian orang lain yang kemudian menempel di pundak kita.
gitu. Ih, keren banget. Aduh, kenapa nggak dulu-dulu ya tak undang teh dia ya. Ternyata kalau di belakang layar ternyata ilmunya lebih dahsyat nih. Oke oke, ini keren banget teh dan ini memang teman-teman harus paham banget ya karena yang disampaikan tadi itu benar banget dan ini benar-benar pure mindset ya ini ya kalau saya katakan. Jadi banyak sekali kita itu memang salah salah yang difokusin gitu ya. Saya yang difokusin seperti yang tadi Teh Haida sampaikan gitu. Yang di closing bukan orangnya, tapi pemilik. Oh, benar banget. Dan saya juga melihat Teh banyak sekali teman dulu waktu belum punya mitra, pengen saya kapan closing begitu banyak mitra, ternyata dia juga nggak jalan gitu. Lah ini kan berarti kan ketika nggak ada minta ketika dikasih ditinggal. Ini juga salah satu yang kalau dikatakan Teh itu tadi dia tidak siap mendapatkan amanah. Waduh ini keren keren banget, ini keren banget. Dan ini boleh ada yang tanya di kolom komentar nih Teh ya, Pak. Boleh tak bacakan? Aduh keren banget ini. Kayaknya ini waktu sampai maghrib kayaknya nggak cukup. Ya, tapi insya Allah nanti kita undang lagi lah. Teh ini keren banget. Terus ini Teh, suara saya aman ya? eh Kondisi seperti apa di saat jenuh dengan rutinitas, boleh istirahat, namun selanjutnya tidak terlena dengan posisi rehat lama. Ini gini, berarti kan ada orang ini ketika dia istirahat, akhirnya ketika memulai lagi itu kayak kehilangan momentum gitu teh. Nah, gimana caranya ini biar tidak sampai terjadi seperti itu? Ini pertanyaan kayak gitu kayaknya. Teman-teman semuanya gini ya, saya belajar dari teman-teman Panser kan, kalau tim saya Panser ya namanya itu Panser BCA yang sekarang baru bergabung beberapa lama dengan DKR. Itu kami jujur, saya melihat mereka sangat bahagia. Mereka sangat bahagia dan mereka juga banyak dapat apa ya, rezeki dari jalan-jalan yang ajaib. Apa sih yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yang mengamalkan, mempraktekkan DKR. Teman-teman, saya punya sahabat. Sahabat saya TNI, dia sangat disiplin. Di rumahnya, di rumahnya kalau masak itu nggak pernah pakai micin, cuman garam aja. Anak-anaknya yang 3 orang, ya, tapi anak-anak yang 3 orang ini dia makan biasa aja. Tetapi ketika diajak keluar, wes bahagianya nih anak 3. Kenapa? Karena makanan di luar semuanya enak, pakai pecin. Nah, teman-teman sudah kenal DKR lama, enaknya, nikmatnya, mungkin teman-teman sudah lupa. Kami tim Panser baru kenal. Dan kami di luar sana sebelum kenal DKR bekerja sangat keras. Bekerja dengan ketidakpastian. Kadang-kadang kami harus closing kami harus buka dari 0 sampai 10 dikerjain sendiri. Dengan sistem pembinaan juga yang belum jelas. Di sini sudah pembinaannya sudah jelas, semuanya online. Tapi kenapa? Karena teman-teman mengenal ini lama, sehingga teman-teman sudah terbiasa makan makanan enak, sehingga kita jadi nggak bersyukur. Hati-hati, kita ngajak orang terapi syukur, mungkin kita yang tidak bersyukur. Jadi kita kehilangan makna pada akhirnya. Ya, kita kehilangan makna pada akhirnya. Oke, saya kasih contoh ya. Beberapa mitra saya, ketika dibentuk satu rumah baru, waktu itu manajemen menyampaikan kepada saya bahwa nggak usah pindah ke TCA, nanti orang-orang TCA bisa bantu kami. Saya tidak mau. Kenapa? Nanti saya zolim. Kalau mereka bantu, ya seharusnya mereka juga dapat hak untuk rezeki dari apa yang mereka berikan kepada saya, itu prinsip saya. Jadi saya nggak mau. Saya tetap bilang bahwa saya tidak mau. Saya mau gabung. Banyak orang yang kemudian Bapak Ibu memandang sebelah mata saya bergabung ke TCA. Ya. Seperti saya yang turun ke bawah gitu. Saya nggak peduli. Karena yang saya pikirkan apa? Saya sebelum ajak orang-orang, saya pelajari dulu ini konsepnya. Saya pelajari dulu ini DKR seperti apa. Oh ini bagus. Secara ilmiah ini sesuai. Lalu saya bawa.
Setelah itu saya tinggal bagaimana caranya saya mempengaruhi teman-teman saya untuk praktek. Dan akhirnya mereka praktek. Ya, banyak teman-teman yang dalam 1 minggu ya closing umroh 7, keren nggak tuh? Keren banget. Ya, closing umroh 7. Kemudian closing paket sampai yang tadi saya bilang nih Kang Hasan nih orangnya ada nih. Tadi saya kan izin ya, Mas ya, saya lupa tadi bilang. Saya share juga di tim Panser yang mau ikut Ah, belajar air oke, siap. Jadi saya bilang sampai Kang Hasan ini dia udah jarang pakai paket jutawan yang kayak gitu. Pakainya paket spesial kayak gitu teman-teman semua. Akhirnya karena kami apa di satu sisi harus menginput mitra baru dan di sisi lain juga closing, jadi belum terinput semuanya gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Kenapa saking ini enak banget makanan, kebayang nggak kayak gitu ya? Enak banget ini makanan, Bu, enak banget. Ibu saya, wow, pulang dari Madiun semua pada, Ibu ini enak banget, ini seneng banget, ya sampai nangis. Teman-teman tahu nggak? Ketika Allah melihat itu, mungkin Allah tersenyum. Kenapa? Kalian bersyukur. Ya. Dan akhirnya apa teman-teman semuanya? Tidak ada subuh yang kami lewatkan. Saya selalu bilang sama mitra-mitra saya bahwa mungkin Pak Harun cuma ngomong sekali, tapi saya ngomongnya berulang-ulang ke mitra-mitra saya bahwa siapa yang memenangkan waktu subuh, maka dialah pemenang hari. Ketika Al-Waqiah, saya selalu menyampaikan sama teman-teman saya, ketika Al-Waqiah itu saya langsung yang membawakannya. Saya langsung yang jadi hostnya. Saya selalu bilang bahwa teman-teman tahu nggak, jam ini, detik ini, Allah kumpulkan malaikat malam dan malaikat siang. Ini waktu yang ijabah doa. Jangan dipikir 90 orang saja yang hadir di Zoom ini. Tetapi ada ribuan malaikat menatap wajah teman-teman semua. Dan itu jadi gerbang utamanya. Berkumpul di waktu subuh. Itu yang tidak kami temui dulu, teman-teman. Sehingga pas saya masuk ke TCA, wih ada waqiah subuh segala macam. Saya senang. Senang bang. Ya. Kenapa? Karena ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Hati-hati. Ada 4 waktu yang kita harus hati-hati. Sebelum subuh, setelah subuh, sebelum maghrib, ya, dan setelah maghrib. Itu adalah 4 waktu yang di sana berlimpah keberkahan, tapi sering kita lalaikan. Jadi kalau kita mau pakai jalur langit, isi tuh 4 waktu itu, ya, dengan amalan langit, lalu kita ikhtiar. Ikhtiarnya ya sesuai yang diajarkan oleh leader kita, silaturahmi lewat TikTok, belajar live, apa segala macam, ya silaturahmi aja. Karena itu hanya wasilah. Ikhtiar bumi adalah wasilah. Ya. Karena kalau nanti Allah mau ngasih, jalannya jalan mana kata Allah? Kamu di bumi, saya di langit kata Allah. Jalannya mau jalan mana gitu kan? Kalau kita hanya pakai apa namanya amalan-amalan langit, mau jalan mana? Kita sedang ada di bumi. Makanya kita amalan buminya juga dilakukan. Kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi istirahat. Bagaimana caranya supaya kita tidak terlena dengan istirahat? Teman-teman. Balik lagi tujuan hidup. Balik lagi ke hadis apa? Ingat kematian. Jadikan kematian itu di pelupuk mata kita. Karena kalau kita ingat kematian, udah punya bekal belum buat pulang? Ah, nah, jadi akhirnya kita melakukan hal yang baik, hal yang baik, hal yang baik gitu ya. Itu jadi supaya kita tidak terlena, sudah istirahat panjang, lihat di komunitas ini mana, di komunitas kita mana yang energinya baik, deketin, ngobrol, minta energi dia. Itu yang pertama. Karena manusia itu adalah makhluk yang mudah dipengaruhi, makhluk sosial, ya. Setelah itu teman-teman lakukan amalan-amalan langit, ibadahnya diperkuat supaya selesai istirahatnya. Ya, istirahat sesekali nggak apa-apa, tetapi jangan istirahat terus gitu. Ya, kapan istiqomahnya? Ya, jadi istiqomah sama dengan 1.000 karomah. Kalau teman-teman banyak istirahat, banyak kehilangan karomah tuh. Gitu Mas. Masya Allah, betul-betul ya. Dan ini memang eh yang hari ini banyak yang teman-teman komentarnya, Masya Allah. Memang benar-benar dapat gitu ya. Dan emang kita lagi butuh itu dari memang kalau benar kata Cahida ya. Jadi
teman-teman ini banyak kayak kehilangan sesuatu gitu. Nah, kalau di sini kan kita dapat nih dari Teh Aida bahwa ketika teman-teman tahu dari sini gitu. Karena sebelum ada ini ya Teh, sebelum ada DKR gitu ya. Closing itu nggak mudah memang satu. Dan ketika pertama kali ngawali saya masih ingat banget tahun 2021, 2022. Di luar sana itu orang bingung closing, kita bingung ngurusin kebanjiran closing gitu. Ya kan? Jadi sampai ampun. Jadi kalau di luar sana itu dikomplain mitra nggak closing closing, kita di sini dikomplain produk sampai telat pengiriman gitu. Lah, ini saking banyaknya. Lah, tapi sekarang semakin ke sini kenapa ada penurunan? Nah, tadi udah dibahas nih. Ya kan? Ada sesuatu yang hilang makanya hari ini saya yakin teman-teman clear ya dapat ya hari ini ya dari Teh Aida ya. Masya Allah. Ini memang benar-benar kita yang butuhkan. Kita lagi butuh energi nih biar teman-teman biar memiliki momentum yang baru seperti kayak Teh Hidap baru mengenal pertama DKI. Lah kita pengen mengenal lagi dari nol kan gitu. Lah ini yang kita butuhkan Teh. Insya Tapi ini Mas Aris, ini harus saya sampaikan, walaupun saya nggak enak menyampaikan kepada teman-teman, tapi harus saya sampaikan bahwa Allah. teman-teman selama ini terlalu apa namanya, terlalu sering makan makanan yang manis sehingga dikasih air teh, dikasih teh manis itu nggak kerasa manis gitu. Jadi maksud saya adalah DKR ini sudah sesuatu media yang sangat luar biasa bagi kami gitu ya. Kalau tadi saya bilang makanan enak, tapi teman-teman sekarang jadi kehilangan rasa enaknya karena terlalu lama merasakan enak gitu ya, mungkin gitu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kita sudah kurang bersyukur. Ketika kita bersyukur, Allah tambah rezeki kita. Tetapi ketika kita kurang bersyukur, Allah ambil lagi, teman. Allah ambil lagi. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Kita ingin umroh, kita ingin haji, kita ingin apapun itu yang belum kita miliki. Tapi kadang-kadang kita nggak mensyukuri nafas ini, nggak mensyukuri udara yang gratis ini. Teman-teman, saya pernah lari-lari, ngebut-ngebut, ngambil oksigen di rumah kakak saya karena adik saya berat nafasnya. Di mobil adik, kita mau ke rumah sakit, takut kehabisan oksigen di jalan. Sementara dua mobil adik saya dan mobil saya. Nah, adik saya takut kehabisan mobil. Akhirnya saya ngebut lebih cepat ambil oksigen di tempat kakak saya karena itu lebih lebih banyak isinya. Eh, takut kehabisan oksigen dan sampai ke rumah sakit. Bagaimana kita berupaya, saya berupaya pada saat itu supaya adik saya bisa bernafas seperti saya bernafas. Saya, kita kadang nggak mensyukuri itu. Banyak orang yang harus bayar mahal untuk bisa bernafas dengan enak. Banyak orang yang harus bayar mahal ketika kalau perempuan misalnya packet head aja orang kadang-kadang bayar mahal gitu. Nah, banyak orang yang saya sering, Ibu, saya kalau di seminar offline saya bilang, Ibu pengen iPhone terbaru nggak? Pengen lah, Teh. Oke, tuker sama tangan Ibu mau nggak? Kita pengen sesuatu yang belum kita miliki, pengen nih handphonenya Mas Aris tuh keren banget, bagus banget gitu ya, handphone terbaru gitu ya, iPhone-nya. Tapi kita lupa bersyukur dengan tangan yang sempurna yang Allah kasih. Nggak bilang makasih sama Allah. Nah, itu maksud saya. Jadi, kalau kita ngerasa saat ini ada di titik jenuh, kurangnya kenikmatan, bahkan closingan juga kurang. Nggak mungkin tanpa sebab. Mungkin sebabnya rasa syukur kita yang mulai berkurang. Bukan apa-apa, rasa syukur kita yang mulai berkurang sebabnya. Gitu. Karena terlalu lama merasakan hal-hal makanan-makanan enak, jadi kita mulai nggak bisa ngebedain makanan yang nggak enak, makanan yang enak itu yang seperti apa gitu. Itu ya maksud saya. Jadi maaf saya harus mengatakan mungkin teman-teman mulai rasa syukurnya mulai berkurang. Jadi itu yang harus diisi kembali. Yes, betul betul betul. Dan saya itu merasakan banget. Saya yakin, nah itu kan teman-teman jawabnya, iya bener banget Teh. Bener banget Bu Aida. Bener banget. Jadi gini, saya merasakan saya memang apa ya mungkin hal itu yang menjadikan kita harus introspeksi lagi ya. Kami ya di tim saya khususnya mungkin kemarin tuh memang kebanjiran luar biasa. Banyak hal yang mungkin akhirnya bener kita jadi lupa karena closing itu sudah jadi hal yang biasa gitu.
gitu kan. Udah terlalu kebanyakan, terlalu kemudahan, terlalu gampang gitu. Yang akhirnya bulan Januari teh kita itu lagi dapat dapat pengingat, kalau saya katakan sih ini pengingat dari Allah gitu ya. Sehingga hampir kan ada 56 peraih reward di tim saya ini teh. 56 itu hampir 80% hilang, pindah. Dan itu pun hampir kalau saya katakan ya kalau di jaringan saya tak total itu hampir sekitar di atas 60%. Makanya kita kemarin ngerombak sampai jaringan baru gitu kan. Nah, seperti yang sampaikan Teh Haida ini lah di sini bukan bukan sebuah musibah, kalau saya katakan ini pengingat. Mungkin teman-teman lupa hilang syukurnya karena sudah terlalu dimanjakan dengan sistem ya kan, akhirnya jadi lupa itu. Kayak katakan Teh Haida nggak minta maaf, tapi itu bener banget, kalau bisa ada lebih dalam lagi boleh nih dikatakan ke kita biar kita tambah tambah apa ya, introspeksinya ini lebih dalam. Bukan hanya teman-teman, saya katakan saya pun juga dapat ini gitu loh. Apa yang disampaikan oleh Teh Hadi hari ini. Aduh, keren banget. Ya, itu sih Teh. Mungkin saya buka tanya jawab ya mungkin Teh ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin hari ini pengen nyampaikan. Khususnya nih, mungkin para top leader ya yang mungkin pengen apa nih yang perlu disampaikan, karena bagi kita top leader adalah salah satu tim penggerak gitu. Kalau tim penggeraknya sendiri loyo, apa lagi yang digerakkan kan gitu. Oke, buat teman-teman nih boleh silakan siapa boleh raise-nya nih ya. Kalau nggak raise saya tunjuk. Kan saya yang pegang hostnya. Jadi saya berkuasa nih. Silakan. Oh, ada Budia. Silakan. Ini adalah salah satu leader besar saya ini Teh Haida. Nah, Nah, oke, silakan. iya, jalan-jalan Budi ya. Suaranya Bu Lanjut. Dia hilang. Sama teman-teman silakan yang untuk ngobrol ini luar biasa, kalau ngobrol sama Teda sendiri ke rumahnya itu ada tarifnya loh. Ini mumpung beliau Assalamualaikum. sih berbagi. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bu Dia. Alhamdulillah. Terima kasih Teh, pencerahan siang hari ini sangat luar biasa. Ini menjawab rasa penasaran saya ke Teh Aida. Ketika di Bali itu pengen mendekat, jujur pengen mendekat, tapi gimana ya, malu, ragu. Tapi alhamdulillah siang ini luar biasa energinya dan ilmunya. Dan memang benar kata Teh Aida, kita sudah lama terlena dengan apa sudah apa ya, ya ibaratnya sudah terlalu banyak makan makanan enak sehingga tidak tahu makanan itu ternyata masih enak. Itu benar-benar saya rasakan di sekarang ini. Dan alhamdulillah sudah 2 minggu ini, 2 periode DKR ini, kita mencoba untuk mengenalkan hati semuanya. Mulai kita awali dari seperti ketika kita apa itu namanya, benar-benar belajar DKR. Kita seolah-olah belum tahu ilmu DKR dan kita belajar benar hadir jiwa raga sampai benar harus praktek. Dan itu sedang kita lakukan dan alhamdulillah siang ini Aida memantapkan semuanya itu. Insya Allah terima kasih Teh atas pencerahan siang hari ini dan terjawab sudah apa ya, pertanyaan dalam hati saya. Tadi sudah Ini saya sharingkan kerjanya yang sama. ini ya, yang kehilangan banyak juga ya, kehilangan. Alhamdulillah sedang dibersihkan Allah Teh. Tapi saya bersyukur sekali ketika uh, itu terjadi, berarti Allah sedang membersihkan diri saya, terus mencubit, mengingatkan saya untuk kembali lagi, tidak lupa diri dengan hal-hal yang seperti kemarin gitu loh, dinolkan lagi. Betul. Insya Allah. Merinding saya, bener merinding gitu. Ini ya teman-teman semuanya ya, ini menguatkan lagi ke Budi ya, bahwa sebetulnya hidup itu tentang rasa. Bagaimana kita menemukan rasa? Ketika sholat sudah tidak ada rasanya, Anda diam dulu. Koneksikan rasa itu sampai kuat gitu.
Hidup itu tentang rasa. Jadi teman-teman yang pada saat ini keluar dari komunitas, dari bisnis Armina Daily, itu mereka tuh hilang rasa, energi, karena rutinitas, karena persoalan, karena konflik, karena kurang cerdasnya mereka mengelola hati, pikiran, sikap. Kemudian mereka bergabung dengan bisnis baru, Semangat mereka di awal. Percaya sama saya, yang mereka rasakan adalah euforia. Mereka lagi semangat dan mereka akan menemukan titik di mana mereka lelah. Saya saya pun sama, saya ditinggalin sama leader. Saya ditinggalin ya sama leader saya. Saya pelajari kok sistemnya Armina Daily jauh lebih keren Armina Daily. Terus kenapa Teh Haida banyak tim Teh Haida yang ikut? Walau alam, Allah akan senantiasa mengumpulkan kita dengan orang-orang yang sejenis. Makanya kalau bahasanya orang insting ya, kalau bahasanya orang insting itu bukan berlian yang pindah itu, tapi batu kali. Nggak usah ditangisin, nggak usah disesali, ya. Batu kali kok disesali. Tapi itu yang harus kita syukuri, bahwa ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, maka Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat untuk kita. Ya, makanya saya tetap ada di sini, nggak pergi kemana-mana, karena saya orang thinking. Ketika disajikan dengan sistem, sesayang-sayangnya saya sama orang, saya pasti hitung dulu ini sistemnya seperti apa. Bukan saya hitung-hitungan ya, bukan. Tetapi masalahnya nanti kalau orang ikut saya, pertanggungjawaban saya ke orang-orang gimana? Ya, bukan hanya tentang closing ketika energinya kuat, ketika euforia di awal. Iya, nanti kalau saya pindah, terus banyak teman-teman saya yang ikut pindah juga. Wah, itu gaji saya di awal pasti gede. Bukan tentang itu, teman-teman semua. Ya, kalau kita mati besok gimana pertanggungjawabannya? Jadi apa namanya? Saya cek kok Bu, apa MLM atau bisnis networking lain, Admina Daily sistemnya bagus gitu. Kemudian metode spiritual marketing cuman kita yang punya kok. Oh iya, ada yang ke people misalnya kayak Base gitu ya, anti riba gitu. Tapi jaringannya tetap kita lebih bagus kok. Mereka nggak punya bunda guru, kita punya bunda guru. Kita punya DKR, mereka nggak punya gitu ya. Jadi maksud saya itu yang harus kita syukuri. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan sampai kita turun tingkatannya gitu. Ya, rezeki itu Armina Daily ini media. Artinya ketika teman-teman pindah bisnis yang lain itu pun cuma media kok. Cuman media kok. Tujuan akhirnya kan bukan itu. Ya, makanya Armina Daily ini kecil, jangan lihat Armina Daily sebagai sesuatu yang besar, akhirnya kita jadi takut. Armina Daily ini kecil dan kita bisa genggam Armina Daily. Ya, ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita tuju ya. Jadi Budia, teman-teman yang sekarang hilang itu mereka euforia, Bu. Euforia. Mereka akan ada dalam satu titik nanti lelah. Makanya Armina itu dikatakan oleh Bunda Guril sebagai apa? Rumah kita. Ketika mereka mau kembali, ya silakan kembali. Seperti itu. Ya, Ya terima Allah. kasih Teh Aida, Masya Allah. Sangat. Kalau Ya. saya Keren juga ya. insting, didukung oleh Insting ini thinking. insting. Insting Teh. Iya. Jadi Teh, memang kebetulan saya itu dikasih karunia Allah. Leader besar saya itu insting semua. Iya, dan Budi ini adalah salah satunya itu ya. Dan ini ada yang sebentar, biar waktunya lebih dikompres lagi, ada yang present ini, ada Bu Sulit. Oke, nah hanya Bu Sulit ini yang orang sensing kayak saya ini. Mitra saya Teh. Nah ini mutranya Budia ini. Oke, silakan Bu Sulit. Oke, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Haida, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Aris, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, anugerah besar di siang hari ini, di hari Rabu, bisa komunikasi sama Teh Haida. Di siang hari ini,
materinya nyambung dari energi kemarin di kuliah sore kelihatannya gitu yang saya rasakan. Untuk yang Suara yang kemarin ya nyaman. menyerap energi, akhirnya saya tahu tahu betul posisi saya gitu. Dan hari ini alhamdulillah TED tadi sampaikan kita harus apa namanya tingkat posisi rasa gitu loh, posisinya di mana ya istilahnya di saat kondisi eh, hati kita gitu ya terasa tidak nyaman di dalam menjalankan usaha ini gitu. Sepertinya pengen maju gitu ya, Bu Teh. Majunya itu harus seperti apa? Kalau mundur itu kita mau jadi apa gitu. Kadang-kadang itu juga membuat kita itu melangkahnya seperti ada yang menghambat gitu Teh. Nah, di saat posisi seperti itu, tadi kan disampaikan kembali ke tujuan awal gitu ya. Nah, gimana cara menghilangkan rasa prasangka dan sebagainya terhadap siapapun ya, meskipun kadang kita sudah melakukan terapi dan sebagainya, supaya kalau mitra itu kan eh, baliknya ke leadernya gitu ya, ke saya gitu ya. Tapi di sayanya banyak sekali prasangka-prasangka atau hal negatif kurang positif yang mempengaruhi gitu. Nah, itu harus seperti apa supaya kita bisa menjadi energi bagi tim kita gitu, Teh Haida. Seperti Teh Haida di posisi sekarang kan akhirnya bisa membuat timnya itu semakin lebih kuat gitu, Teh. Itu Teh Haida. Ibu, ini apa sih? Udah pernah tes Steven belum? Saya Sensing. sensing introvert, kayak seperti Pak Aris sama Bunda Ana. Kalau saya biasanya, karena saya orang thinking dan saya itu tipikal orangnya pasif agresif. Jadi eh, saya banyak belajar tentang tipologi. Tipologi itu adalah tipe-tipe kepribadian orang gitu ya. Dari berbagai sudut pandang sebelum saya misalnya mengenal Stephen. Tipologi yang paling kuat yang menempel di saya adalah tipologi pasif agresif. Orang pasif agresif itu adalah orang yang banyak kewaspadaan, banyak kecurigaan. Kenapa saya bisa terbentuk sebagai orang yang pasif agresif? Karena saya tidak pernah punya media untuk agresi nyata. Jadi untuk caranya marah secara langsung, asertif, terbuka ke orang, saya nggak pernah punya media. Saya seperti tidak diizinkan oleh lingkungan untuk marah. Sehingga yang terbentuk apa? Tidak mungkin manusia tidak punya marah. Marahnya itu saya tekan ke dalam diri saya dan menjadi masuk ke alam bawah sadar saya dan sehingga memunculkan perilaku baru yang tidak saya sadari. Perilakunya apa? Prasangka buruk. Perilakunya apa? Prokrastinasi atau menunda-menunda pekerjaan. Ya, males. Perilakunya apa? Mudah lupa. Perilakunya apa? Wajah saya yang judes kalau ketemu orang baru. Kenapa? Karena saya pasang benteng. Orang nggak mudah masuk benteng itu. Gitu. Itu kewaspadaan yang sangat tinggi. Kenapa kewaspadaan itu ada? Sebetulnya kewaspadaan itu ada bukan karena saya pengen waspada, tetapi karena saya takut dilukai. Nah, akhirnya di set satu sebuah skema berprasangka negatif sama orang. Kenapa? Karena waspada dulu daripada sakit hati. Nah, daripada dilukai, nah, ini begitu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana ya caranya saya menghilangkan prasangka-prasangka, memulihkan energi. Kalau saya memulihkan energi itu jalan-jalan. Ya, kalau orang thinking memulihkan energi dia bertamasya atau dia dengarkan kajian, itu saya pulih energi saya. Ya, jalan-jalan bertamasya. Makanya kalau saya kalau jalan-jalan juga nggak usah belanja banyak, tapi discovery itu saya jadi suka. Jadi itu. Nah, ibu happy-nya tuh kalau ketemu apa? Pulihkan dulu energinya. Karena kita nggak bisa berlari dengan luka yang dengan tubuh yang penuh luka istilahnya gitu. Saya nggak bisa ajak orang depresi bertumbuh. Maka harus dikembalikan dulu ke titik nol. Ya, kalau kita sekarang adalah sedang banyak prasangka, banyak energi-energi negatif, kita ada di minus gitu. Kita ada di posisi minus. Maka kembalikan dulu ke nol.
Caranya seperti apa, Teh Haida? Cara setiap orang beda-beda. Ya, makanya cara sisteming ini apa nih? Apakah dia jalan-jalan? Boleh, gitu ya. Tapi apapun itu, kalau menurut saya ambil jeda ngobrol sama Allah, diskusi dengan diri kita sendiri, ya. Rubah cara pandang kita. Nggak apa-apa, ibu punya kewaspadaan sama orang, tapi bukan prasangka buruk, tapi kewaspadaan, ya, kewaspadaan. Kalau saya biasa membedakannya gini, Bu. Jadi gini, bersandar kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Jadi saya bersandar sama Mas Aris itu patah hati yang disengaja. Saya bersandar sama Pak Harun patah hati yang disengaja. Ini baru saya tadi sampaikan ke Kang Hasan. Makanya bersandarnya bukan pada orang, tapi bersandarnya kepada siapa? Kepada pemilik orang. Kita nggak akan pernah patah hati. Ya. Terus gimana dong? Kita juga kan nggak bisa. Saya tidak bersandar kepada orang bukan berarti saya berprasangka buruk sama orang. Tapi saya melindungi diri saya dari luka, dari kecewa. Ya, berdiri di atas kaki kita sendiri, bersandar kepada kekuatan yang dimiliki orang, tetapi bukan pada orang itu gitu. Saya mempraktekkan DKR sebagai salah satu ilmu dari Pak Harun, sebagai salah satu ilmu dari Pak Juli. Dan saya berdoa semoga ini menjadi jariah untuk mereka berdua. Tetapi ketika misalnya ada orang membicarakan, ini Pak Harun tuh gini-gini, nggak masuk ke saya. Kenapa? Nggak peduli saya. Ya. Terhadap sih nggak tahu baru ini. Selama itu tidak saya lihat, dan selama itu tidak saya dengar sendiri. Jadi kenapa? Karena saya ngerasain manfaat dari DKR itu. Ya, jadi kenapa kalau saya ditanya kenapa saya masuk ke TCA? Karena TCA punya program yang jauh lebih jelas dibandingkan grup-grup yang lain. Selesai. Orang mau jawab apa? Enggak, JNC punya. Oke, mana kita? Jadi program yang saya ajukan. Jangan jangan sentimental melihat personalnya, tetapi programnya yang kita bangun. Nah, ibu orang sensing, jelas dia itu ingin kan chemistry-nya juga harta, dia pengen pengen harta, pengen ibu kan pengen umroh segala macamnya tujuan itu ibu tulis-tulis kembali sehingga memulihkan energi ibu. Satu lagi, saya tidak akan pernah berhenti untuk bicara sama teman-teman, deketin orang-orang yang berenergi baik, deketin orang-orang yang berenergi positif. Sekalipun misalnya orang itu orang yang kita segani ya, tetapi kalau energinya buruk, hindari dulu. Hindari dulu. Ya, misalnya saya punya guru, tapi energinya lagi buruk. Nggak sekali kedua kali saya hindari dulu. Bukan saya judes sama guru saya, bukan. Tetapi memang saya harus menghindari dulu saat ini. Jadi deketin tuh, misalnya Mbak Dia energinya mulai pulih, nah Ibu deketin Mbak Diahnya, Ibu ke Mas Arisnya. Saya yakin kalau sekaliber Mas Aris, sekalipun dia sedang galau, dia nggak akan menunjukkan kegalauannya. Kenapa? Amanah, apalagi sama mitra. Ya, amanah, apalagi sama mitra. Nah itu Bu, ya jadi itu kemudian Ibu ingat mitra-mitra di bawah Ibu. Ibu ingat impian-impian mereka. Kembali lagi ke sana. Kembali lagi ke tujuan itu. Ya, kembali lagi ke tujuan. Ibu lihat anak-anak Ibu. Kalau saya biasanya gitu. Kalau saya sakit, saya lihat anak-anak saya. Saya harus sembuh. Karena saya harus mendampingi. Kenapa? Karena saya berusaha untuk tidak bersandar untuk sama manusia, termasuk sama pasangan. Gitu. Itu termasuk sama pasangan. Jadi sebetulnya terus apa dong fungsinya orang-orang di sekitar kita? Fungsinya orang-orang di sekitar kita adalah media kita berbuat baik. Media kita berbuat baik. Itu fungsinya. Bukan media, bukan mereka harus berbuat baik kepada kita. Nggak ada. Nanti kecewa kalau kayak gitu. Ya. Jadi prasangka-prasangka itu dirubah ya, dirubah ngapain? Ada apa untungnya Bu dengan prasangka itu? Dan apa urusannya kita dengan prasangka? Kalaupun mereka buruk, apa untungnya? Apa urusannya dengan kita? Ya, salah satu hal yang membuat saya bergesekan dengan grup lama saya adalah ketika grup lama saya kekeh melihat DKR ini sesuatu yang sangat tidak bagus gitu, tanpa mengenal lebih dalam. Ini banyak kekurangannya loh, DKR ini begini, DKR ini begini, DKR ini begini. Saya saya selalu mengatakan bahwa kekurangan dari orang lain itu urusan orang lain, bukan urusan kita.
Urusan kita adalah kelebihan mereka apa. Kenapa mereka bisa sampai lebih seperti itu? Maka tiru. Ya. Saya selalu mengatakan itu teman-teman semua. Jadi urusan ini karena sering banget saya temukan gitu ya. Saya selalu mengatakan kekurangan TCA itu urusannya Pak Harun dan Bunda Ana, bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana mereka bisa beradaptasi di tengah gelombang yang sangat kuat. Bagaimana mereka bisa naik di saat semuanya terjatuh. Dan itu hebat. Urusan saya adalah bagaimana mereka bisa hebat, dan saya akan tiru kehebatannya. Kekurangannya itu bukan urusan saya. Itu adalah urusan mereka. Nah, gitu Bu. Ya, jadi ketika Ibu mencontoh siapapun, lihat aja kelebihannya. Fokus pada kelebihannya, tiru kelebihannya. Kekurangan mereka bukan urusan kita. Oh, cakep, mantap. Aduh, Masya Allah teh, rasanya tuh pengen banyak nanya sebenarnya saya tuh hal seperti ini. Cuman karena waktu ya ini ya, kayaknya ini kayak harus menyiapkan jadwal untuk ulang nih sama Teh Haida ini ya. Semoga tidak dipasang tarif nih. Boleh lah, boleh. Nanti soalnya tim saya juga nanti saya arahin masuk gitu. Sekalian. Ya, nanti kapasitasnya tak tak tambah nih Teh. Hari ini Ya, memang hari ini memang kita nggak ini tak hanya cuma 100, tapi insya Allah nanti akan kita tambah. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Terima kasih Teh Haida. Cuman sebelum mundur diri, saya ingin nih dapat tambahan closing statement untuk hari ini dan ini betul banget, aduh, keren banget. Kalau ini biji antara 1 sampai 100 nilainya 110 lah. Karena ini adalah hal yang luar biasa itu ya. Makanya mohon closing statementnya untuk hari ini Teh. Silakan Teh. baik. Teman-teman semuanya, apapun itu, kegelisahan, kebosanan, burnout gitu ya, kalau kata orang psikologi gitu ya, benar-benar lelah secara mental gitu. Teman-teman ketika beraktivitas, ketika teman-teman mengerjakan bisnis ini, itu adalah sebetulnya bagian dari was-was, waswisu. Ya, waswisu apa? Bisikan-bisikan setan. Ya, bisikan-bisikan setan. Maka setan sedang menyerang kita. Setan sedang menyerang kita ke dalam diri kita. Ya, kita sedang ada dalam suatu persoalan di mana nggak usah cari jalan keluar. Bukan jalan keluar, tapi yang harus dicari adalah jalan ke dalam. Jalan ke dalam. Ya. Was-was itu adalah musuh nyata yang nggak kita sadari. Kegelisahan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan itu adalah musuh yang nyata yang nggak kita sadari. Ya. Kalau kata anak saya, dia baru kelas 2 SD, dia menyampaikan sama saya bahwa musuh adalah teman, teman adalah musuh. Musuh adalah teman, teman adalah musuh. Seringkali kita menganggap musuh kita orang lain gitu ya, um, mungkin kompetitor atau apa, tapi sebetulnya mereka adalah teman. Karena dari mereka kita bisa banyak belajar, dari mereka kita dapat ilmu. Tapi seringkali kita menganggap kenyamanan adalah teman, kenyamanan adalah kawan, padahal mereka lah musuh yang sebenarnya. Kita belajar dari anak kelas 2 SD. Karena kalah main FF, dia bilang musuh adalah teman, teman adalah musuh gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Musuh sebenarnya itu sebetulnya ada dalam diri kita. Ya, orang lain justru mereka adalah teman-teman kita ya. Berteman terus, bersilaturahmi terus dengan orang-orang yang tidak itu gitu ya. Doakan mereka karena itu akan kembali kepada kita. Hati-hati, musuh yang sebenarnya adalah kegelisahan kita, ketakutan kita, kelelahan kita, itulah musuh yang sebenarnya. Pulihkan itu semuanya, berjalan ke dalam diri, ambil jeda, ngobrol dengan diri sendiri, fokus lagi, catat lagi tujuannya apa, hubungi leadernya, saling menguatkan dengan leadernya, jalan dimanapun sama, teman-teman semuanya, kita harus tetap bergerak, kita harus tetap berikhtiar, sudah, kita pakai jalan yang sudah terbentuk saja. Ya. Masya Allah. Aduh, ya Allah, luar biasa sekali Teh Haida. Saya ucapin terima kasih dan saya nggak bisa ngasih apa-apa, hanya Allah yang bisa membalas. Saya doain, kita doain semuanya, Taida sehat selalu, sukses selalu. Di periode ini rewardnya bisa babat habis,
biar bisa terus mendampingi kita, menginspirasi kita semuanya dengan tim Pansar TCA-nya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Teh Haida, terima kasih atas ilmunya, atas waktunya hari ini. Semoga bisa jadi manfaat buat kami dan bisa menjadi amal jariah juga buat Teh Haida. Oke, baik teman-teman semuanya, subhanallah ya. Coba sih sebelum saya akhiri, boleh tolong komentar kira-kira ilmunya dahsyat apa dahsyat banget. Oke, ya teman-teman semuanya, itu aja yang bisa sampai kita pelajari hari ini ya. Semoga jadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya dan pastikan Bapak Ibu semua, ilmu sedahsyat apapun tidak akan ada gunanya kalau Bapak Ibu tidak implementasikan, tidak masukkan, tidak praktekkan Bapak Ibu semuanya. So, kita belajar hari ini dari seorang yang luar biasa, seorang Teh Haida. Mungkin kita banyak tahu testimoni itu nangis, banyak utang, ketemu DKR. Beliau adalah satu-satunya salah satu di DKR yang lahir di Armina Daily bukan dengan utang, tapi sudah banyak keberlimpahan. Banyak yang kita pelajari dari perjalanan hidup beliau seorang Ibu Haida ya. So hari ini teman-teman semuanya kembalikan lagi semangatnya, kembalikan lagi energinya. Pastikan Bapak Ibu semuanya hal yang menjadi tujuan akhir Anda apa ini yang perlu kita pegang dan insya Allah nanti akan Allah tunjukkan lagi step by step satu persatu perintilan-perintilan yang hilang semuanya akan kembali lagi menjadi hal yang luar biasa. Oke, baik teman-teman semuanya kita tutup belajar kita hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat buat teman-teman semuanya, salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. KMBTCA, sukses mendunia. Armina Daily, Manjada, Wajada, sukses. Oke teman-teman semuanya, saya Nyoman Susanto, mohon maaf lahir batin, apapun itu, terus semangat dan jadilah yang terbaik di komunitas miliarder berkah TCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vietnamese Java. Welcome to Event Silit Bar 1000 KNBDCA Partners Armina Daily from Indonesia. Armina Daily. Merdeka. Selamat datang di acara Silaturahmi Akbar 12 Agustus 2023 Sun City Hotel Madiun. Alhamdulillah hari ini tanggal 12 Agustus 2023 kami mengadakan agenda besar Silat Bar 1000 mitra Armina Dewi dari seluruh Indonesia bahkan dari mancanegara. Saya baru masuk ke acaranya itu udah merinding duluan. Acaranya Masya Allah luar biasa, dari pembagian reward, dari acara-acaranya semuanya tuh menarik dan luar biasa pokoknya acaranya. Kita sambut Ibunda Hajah Darnaril Nuril, Direktur Utama Bapak Rusdi Punjaka, yang mentor miliarder Bunda Krishna Semar, Order KBTCA Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, Bunda Hajah Mariana Susanti. Tapi hari ini semangat yang dibawa hari ini, saya yakin Pak Rusdi dan semua manajemen akan maju terus dengan Armina Day. Insya Allah mudah-mudahan
ila yaumil qiyamah. Ayo kita bawa Armina Daily lebih mendunia.